Polres. Laporan penipuan online berkedok hadiah uang puluhan juta rupiah. Hai, perkenalkan nama saya Elvina Guru sendiri dengan NIM 32311111008. Halo, perkenalkan nama saya Siti Haryanti dengan NIM 32321111001. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Paulina sendiri dengan NIM 3233113. Nama saya Elvina dengan NIM 323111008. Hai, perkenalkan nama saya Rusina dengan NIM 323331110. Perkenalkan nama saya Rio Nasriban. Saya itu 3233311017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Hilangnya Uang di Dunia Maya. Selamat menyaksikan. Seiring berkembangnya zaman dan diikuti dengan teknologi yang semakin canggih, maka tidak menutup kemungkinan banyak terjadinya kejahatan dalam dunia maya. Salah satunya yaitu penipuan belanja online. Penipuan belanja online merupakan masalah kompleks yang berakar dari perkembangan teknologi dan e-commerce. Namun latar belakang penipuan belanja online ini berasal dari penggunaan yang tidak etis atau ilegal dari peluang ini. Internet yang semakin maju telah memfasilitasi perdagangan online dengan memberikan layanan keamanan yang canggih. Namun, penipu dapat mengeksplorasi kemungkinan teknologi tersebut untuk membuat skema penipuan semakin canggih. Selain itu, latar belakang itu juga dipengaruhi oleh rendahnya regulasi secara pemerintah dalam e-commerce. Oleh karena itu, kesadaran konsumen adalah kunci utama untuk mengatasi masalah ini. Dalam dunia semakin terhubung secara digital, menjaga data pribadi saat belanja merupakan hal yang penting harus dilakukan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan yang ada. Petugas kepolisian di Reskrimsus Polda Jawa Barat berhasil mengamankan 2 kakak beradik yang melakukan penipuan dengan membuat bukti transfer palsu yang mirip dengan aslinya. Diketahui aksi tersebut telah dilakukannya sejak 2012 lalu, hingga pelaku berhasil mengumpulkan barang senilai lebih dari 700 juta rupiah. VA dan VI, kakak beradik warga Bandung ini diamankan petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat akhir pekan lalu. Keduanya ditangkap setelah petugas melakukan pendalaman sekitar 12 laporan dugaan penipuan dengan kerugian mencapai lebih dari 700 juta rupiah. Awal terungkapnya aksi VA dan VI bermula dari laporan sebuah toko waralaba pakaian mewah yang mengalami kerugian hingga 5 juta rupiah lebih untuk pemesanan 32 unit pakaian pada Juni 2020. Modusnya, VA dan VI berganti peran dan mengirimkan bukti transfer palsu senilai pemesanan yang dibuat tetapi menyerupai asli. Korban pun baru menyadari penipuan tersebut setelah pelaku kembali melakukan pemesanan produk senilai 14 juta rupiah. Pelaku mengirim bukti transfer fiktif kepada korban. Namun saat korban mengecek daftar transaksi, ternyata pelaku tidak melakukan transfer ke rekening korban. Dari keterangan hasil pemeriksaan dari Direktorat Kriminal Khusus, khususnya dari Subdit Cyber, yang bersangkutan spesialisasi pencurian dalam bentuk barang handphone. Dilaporkan 12 korban yang kebanyakan merupakan pemilik online shop. Kedua pelaku kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Berikut diagram fishbone yang kelompok kami kaji dengan judul Hilangnya Uang di Dunia Maya. Yang pertama, kelemahan sistem keamanan. Kelemahan dalam sistem keamanan belanja online menciptakan peluang bagi penipu untuk merugikan konsumen. Ini termasuk kurangnya enkripsi data yang memadai, sistem yang tidak terupdate, verifikasi identitas yang kurang baik, pemantauan aktivitas yang tidak memadai, dan kebijakan keamanan yang tidak jelas. Edukasi keamanan yang kurang dan penggunaan metode pembayaran yang rentan juga meningkatkan resiko. Untuk mengatasi, perlu meningkatkan enkripsi, pembaruan sistem keamanan, verifikasi identitas,
pemantauan aktivitas, dan kebijakan keamanan yang jelas. Yang kedua, kurangnya verifikasi identitas. Kurangnya verifikasi identitas dalam belanja online menciptakan celah untuk tindakan penipuan. Tanpa proses verifikasi yang memadai, individu dapat dengan mudah menggunakan identitas palsu atau menggunakan akun palsu. Hal ini meningkatkan resiko penipuan dan mengancam kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce. Untuk mengatasinya, diperlukan implementasi teknologi verifikasi yang lebih canggih, seperti identifikasi biometrik dan penerapan kebijakan yang ketat terkait verifikasi identitas untuk memastikan keamanan transaksi online. Nah, yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pendidikan konsumen. Kurangnya kesadaran dan pendidikan konsumen dalam belanja online menciptakan resiko penipuan. Konsumen yang kurang paham tentang taktik penipuan atau tidak mengetahui cara melindungi diri dari informasi pribadi dapat menjadi target mudah. Ini juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam perlindungan konsumen karena kurangnya pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka. Mengatasi masalah ini memerlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital dan memberikan informasi jelas tentang risiko serta tindakan pencegahan belanja online. Kampanye edukasi dan tutorial dapat membantu konsumen menjadi lebih waspada dan dapat melindungi diri mereka sendiri secara efektif. Nah, yang keempat, kurangnya kolaborasi dengan pihak berwenang. Kurangnya kolaborasi dengan pihak berwenang dalam belanja online mengacu pada minimnya kerjasama antara platform e-commerce dan lembaga penegakan hukum. Tanpa kolaborasi yang efektif, identifikasi dan penegakan kasus penipuan bisa lambat, memungkinkan penipu beroperasi tanpa takut sanksi hukum. Meningkatkan kolaborasi melibatkan pertukaran informasi dan pelaporan yang lebih baik antara platform dan lembaga penegakan hukum untuk mempercepat respon terhadap pelanggaran dan meningkatkan perlindungan konsumen. Nah, yang terakhir, ketidakjelasan kebijakan pengambilan. Ketidakjelasan kebijakan pengambilan belanja online mengacu pada kurangnya kejelasan aturan yang mengatur proses pengembalian barang atau uang. Ini menciptakan ketidakpastian bagi konsumen, meningkatkan resiko ketidakpuasan, dan dapat dimanfaatkan oleh penipu. Meningkatkan kejelasan kebijakan melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai syarat-syarat, batas waktu, dan prosedur pengambilan barang. Dengan kebijakan yang lebih jelas, platform e-commerce dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan pengalaman belanja online yang lebih baik. Dalam ranah hukum, pelanggaran ini termasuk ke dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Dan hukuman pelanggaran ini diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap orang yang tanpa hak sengaja menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 yang dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Belanja online yang melibatkan barang tidak sampai seringkali terjadi ketika penjual tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan. Sementara itu, penipuan melalui sistem transfer bisa terjadi jika penjual tidak mengirimkan barang setelah pembeli mentransfer uang. Terjadinya penipuan belanja online melalui pembayaran via transfer dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya aspek kritis. Yang pertama, kurangnya perlindungan bagi pembeli. Karena metode transfer seringkali tidak menyediakan mekanisme pengembalian dana yang memadai. Penipu dapat memanfaatkan identitas palsu atau meretas akun penjual yang sah untuk mengecoh pembeli. Ketidakjelasan terkait barang atau jasa yang ditawarkan juga dapat meningkatkan risiko penipuan, terutama jika deskripsi produk tidak memadai. Reputasi penjual yang kurang dapat menjadi syarat potensial dan penipu mungkin menggunakan teknik sosial atau penawaran terlalu bagus untuk memancing korban. Selain itu,
Kurangnya konfirmasi instan pada metode transfer memungkinkan penipu untuk beroperasi tanpa segera terdeteksi. Untuk menghindari risiko ini, penting bagi pembeli untuk melakukan riset terhadap penjual, memeriksa ulasan pelanggan, dan menggunakan platform pembayaran yang menyediakan perlindungan bagi pembeli. Untuk melawan penjahat online yang menggunakan teknologi canggih ini, diperlukan upaya dari pihak berwenang, penyedia layanan, dan individu untuk meningkatkan keamanan online, mendidik masyarakat tentang risiko, dan mengembangkan teknologi keamanan yang lebih kuat. Penegakan hukum yang juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan adaptasi penjahat untuk memastikan bahwa tindakan ilegal dapat diidentifikasikan dan diberantas. Mungkin digunakan oleh pihak berwenang untuk mengungkapkan penipuan. Yang kedua, ada persepsi risiko rendah di kalangan beberapa pelaku kejahatan yang mungkin percaya bahwa mereka dapat menghindari hukuman. Persepsi rendah terhadap risiko penipuan belanja online di kalangan beberapa pelaku kejahatan mungkin didasarkan pada sejumlah faktor yang membuat mereka merasa bahwa mereka dapat menghindari hukuman mereka tersebut. Yang pertama, anonimitas yang dapat dipertahankan di dunia maya memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan address mereka dengan relatif mudah sehingga mereka tidak akan teridentifikasi oleh pihak berwenang. Selain itu, proses penyelidikan kejahatan online sering memerlukan sumber daya dan keahlian khusus, dan pelaku kejahatan mungkin berpendapat bahwa penyelidikan tersebut terlalu rumit atau terlalu mahal dilakukan oleh pihak berwenang. Keterbatasan yurisdiksi juga dapat menjadi kendala karena kejahatan penipuan online sering melintas batas negara yang membuat proses penuntutan lebih rumit. Kurangnya kesadaran konsumen tentang risiko penipuan belanja online juga dapat membuat pelaku kejahatan merasa bahwa mereka dapat dengan mudah mengecoh korban. Terkadang hukum dalam beberapa yurisdiksi mungkin belum sejalan dengan perkembangan teknologi yang dapat memberikan celah bagi penjahat. Semua faktor ini bersama-sama persepsi kecilnya risiko pidana yang terkait dengan penipuan berbelanja online dapat membuat beberapa pelaku kejahatan yang yakin bahwa mereka dapat beroperasi dengan kebebasan yang relatif tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman penipuan belanja online, meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan mengejar pelaku kejahatan online, dan juga memperbarui hukum serta regulasi untuk meningkatkan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Selain itu, pendidikan tentang keamanan online dan perlindungan konsumen juga sangat penting untuk mengurangi resiko penipuan. Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penipuan belanja online. Yang pertama, pendidikan publik. Pendidikan publik adalah upaya penyampaian informasi, pengetahuan, dan kesadaran kepada masyarakat umum melalui berbagai sarana komunikasi seperti kampanye, program edukasi, seminar, bahan penerangan, dan aktivitas sosialisasi. Dalam konteks penipuan online, pendidikan publik bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mengenali tanda-tanda penipuan, menghindari jatuh ke dalam perangkap penipu, dan melindungi informasi pribadi mereka secara online. Pendidikan publik dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga nirlaba, perusahaan, dan berbagai lembaga lainnya. Hal ini penting dalam membangun kesadaran masyarakat, mengurangi resiko penipuan, dan membantu individu menjadi lebih waspada dan berpengetahuan dalam dunia digital yang semakin kompleks. Nah, yang kedua, kerjasama dengan sektor swasta. Kerjasama dengan sektor swasta adalah kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau lembaga pemerintah dengan perusahaan dan entitas bisnis dalam upaya bersama untuk mengatasi isu-isu keamanan cyber dan penipuan online. Ini melibatkan perusahaan swasta yang berperan dalam penyediaan layanan online, teknologi informasi, e-commerce, perbankan, dan berbagai industri lainnya yang dapat menjadi sasaran atau berperan dalam mencegah penipuan belanja online. Dalam kerjasama ini, beberapa elemen kunci termasuk pengembangan kebijakan keamanan bersama pemberian layanan perlindungan yang kuat bagi pelanggan, pengaduan dan pelaporan kolaboratif,
pelatihan kesadaran konsumen, serta berbagai data yang relevan untuk mendukung pemantauan dan menegakkan hukum. Dengan bersinergi, pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem yang lebih tanggap dalam menghadapi ancaman penipuan online yang semakin kompleks dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan kerugian data akibat penipuan online. Yang ketiga, pengembangan teknologi keamanan. Pengembangan teknologi keamanan adalah proses untuk bertujuan menciptakan dan menerapkan solusi teknologi yang dirancang khusus untuk melindungi sistem data dan individu dari berbagai ancaman cyber yang semakin kompleks. Teknologi keamanan ini memegang peran penting dalam melindungi informasi yang sangat bernilai dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pemerintah, dan individu. Ini juga memerlukan kerjasama yang erat antara pihak berwenang dan sektor swasta, lembaga penelitian untuk mengembangkan solusi yang efektif. Layanan pelaporan penipuan. Layanan pelaporan penipuan adalah sistem yang diberikan oleh pemerintah, badan regulasi, atau penyedia layanan online untuk memudahkan individu atau entitas melaporkan kasus penipuan atau tindakan mencurigakan yang mereka hadapi. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi proses pelaporan yang pada gilirannya dapat memicu tindakan penegakan hukum dan pencegahan lebih lanjut. Yang selanjutnya, pemberian sanksi yang tegas. Pemberian sanksi yang tegas dalam konteks penipuan online adalah tindakan penegakan hukum yang kuat terhadap individu yang melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal, terutama yang berkaitan dengan penipuan di lingkungan digital. Yang selanjutnya, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk kolaborasi yang melibatkan negara-negara dan organisasi. Yang selanjutnya kita membahas tentang monotori atau pembaharuan konstan. Jadi monotori atau pembaharuan konstan ini adalah dua unsur yang paling penting dan melindungi diri dari ancaman serta penipuan online yang terus berkembang. Monotori membantu atau melibatkan pemanfaatan aktif terhadap aktivitas online termasuk lalu lintas jaringan, transaksi keuangan, dan perilaku pengguna. Nah, yang terakhir itu terdapat kesadaran privasi. Kesadaran privasi adalah pemahaman dan kepekaan individu terhadap pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi mereka di era digital yang semakin terhubung. Kesadaran privasi juga mencangkup pemahaman tentang resiko yang mungkin terkait dengan pelanggaran privasi seperti penipuan online atau pencurian data identitas. Jadi upaya preventif untuk mencegah agar masalah penipuan belanja online tidak terjadi kembali melibatkan sejumlah tindakan dan juga strategi. Yang pertama itu ada pendidikan publik yang sangat penting. Ini mencangkup peningkatan kesadaran antara masyarakat tentang resiko penipuan online dan juga memberikan pedoman dan cara belanja secara aman di internet. Yang kedua, itu pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku penipuan online, yaitu langkah penting dalam mencegah penipuan berulang. Dengan itu kita akan dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan meminimalkan resiko penipuan belanja online di masa depan. Kemarin gue bikin konten hampir tertipu jutaan rupiah dan yang nonton 600.000 lebih. Tapi berkat satu website punya Kementerian Kominfo namanya cekrekening.id, gue nggak jadi ketipu. Nah sekarang gue mau ngasih tau ke kalian gimana caranya ngecek nomor rekening yang mau kalian transfer itu penipu atau bukan pada saat kalian belanja online. Kalian bisa buka dari browser HP kalian www.cekrekening.id. Nah setelah masuk, kalian pilih fitur periksa rekening. Kalian pilih jenis akunnya bank dan setelah itu kalian pilih nama banknya. Di situ ada banyak opsi bank, kalian tinggal pilih aja bank apa yang mau kalian cek. Setelah memilih bank, kalian masukkan nomor rekening yang pengen kalian cek. Kemudian kalian tekan I'm not robot. Kalau sudah, kalian pencet tombol cek sekarang. Nah, nanti akan langsung keluar hasilnya guys. Kalau misalnya rekening yang kalian cek itu belum pernah dilaporkan, maka warnanya akan hijau seperti ini. Tapi, kalau misalnya rekening yang kalian cek itu pernah dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan penipuan, warnanya akan berwarna merah seperti ini. Nah, di sini terlihat juga ya bahwa dia sudah pernah 76 kali dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan penipuan. Itu artinya kalian harus hati-hati untuk melakukan transfer ke rekening tersebut. Tapi tolong kalian catat ini. Walaupun rekening yang kalian cek itu berwarna hijau, itu tidak menjamin bahwa dia bukan penipu. Musi website ini tuh bukan menjamin, tapi meminimalisir potensi kalian itu kena tipu. Jadi semua itu kembali lagi ke diri kita. Kita harus tetap waspada saat melakukan transaksi saat belanja online, oke?
Di website Cek Rekening juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow untuk mendapatkan info-info seputar pelaporan, seputar pengecekan, dan seputar modus-modus penipuan yang berlangsung di Indonesia. Semoga info ini membantu menghindari kalian dari penipuan ya. Jangan lupa follow gue juga untuk info-info serta pengetahuan menarik lainnya, oke? Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa penipuan belanja online merupakan masalah yang memerlukan tindakan serius dan kolaboratif. Faktor seperti anonimitas, kemajuan teknologi oleh pelaku penipuan berperan dalam kelanjutan ancaman ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah preventif dan solusi yang komprehensif. Saran utama dalam kasus ini yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan online serta menjalin kerjasama yang erat dengan sektor swasta untuk meningkatkan keamanan transaksi online serta pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku. Kerjasama internasional perlu ditingkatkan untuk menghadapi ancaman siber yang melintas batas negara. Solusi untuk mengatasi penipuan belanja online melibatkan kolaborasi yang mendalam antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan holistik ini, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan melindungi masyarakat dari ancaman siber yang terus berkembang. Kesadaran privasi juga harus ditingkatkan untuk memastikan individu dapat menjaga data pribadi mereka. Dengan demikian, dapat mencintai dunia digital yang lebih aman dan terlindungi. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam video kami minta maaf dan semoga video yang kami paparkan bermanfaat bagi kita semua. Dengan itu kami mengucapkan Sekian dan terima kasih.